Kemarin Om Alan lihat ada komen nih di salah satu postingan. Komennya itu bunyinya, gimana sih caranya biar KPR nggak bikin bokek? Maklum gaji berdua itu masih under 10 juta nih Om. Terima kasih untuk pertanyaannya, ini hadiah untuk kamu. Oke. Sebelum Om Alan cerita, Om Alan mau kasih disclaimer dulu nih ya tentang bagaimana manajemen resiko versi Om Alan ya berdasarkan pengalaman pribadi yang notabene mungkin ya berbeda dengan pendapat atau pengalaman yang lain. Tapi yang Om Alan ceritakan ini nanti Om Alan sudah buktikan sendiri dan juga ini juga berdasarkan insight dari teman-teman selama ini yang udah punya rumah. Nah, pertama, fondasi keuangan itu wajib banget. Maksudnya apa? Bayangin aja, kalau misalnya tiba-tiba kena PHK atau ada emergensi, dan kalian mesti bayar cicilan rumah, ngeri kan? Jadi siapin dulu nih, dana darurat minimal untuk 6 bulan, idealnya sih 12 bulan, dari nilai KPR yang kalian jalankan. Jadi kalau ada apa-apa, cicilan tetap jalan, sambil kalian bisa lebih tenang lah mencari tempat kerjaan baru. Nah, setelah kalian udah punya pondasi keuangan ini, baru deh kita ngomongin KPR. Nah, Om Alan kasih nih rule of thumb-nya. Cicilan rumah jangan sampai nelen lebih dari 20-30% penghasilan bulanan kalian. Ya, saya tahu ada yang lain pada bilang, cicilan saya 50% dari penghasilan atau bahkan lebih, selama ini aman-aman aja, saya kan juga jarang ini, jarang itu. Oh iya, betul. Tapi percaya deh, makin kecil persentase cicilan kalian, maka hidup kalian juga makin enak gitu loh. Masih bisa jajan kopi kekinian, ya, kemudian hangout di weekend dengan teman-teman, ya di kafe, atau ya apa aja lah, barang-barang dan lain sebagainya. Dan yang paling penting nih buat yang punya hobi, ya hobinya nggak terganggu gitu kan. Nah, contohnya begini, contoh yang konkret. Misalnya gaji kalian itu 8 juta sebulan. Pengen ngambil KPR 500 juta tenor 20 tahun. Nah, per bulannya kan cicilannya sekitar 2,5 juta nih dengan asumsi bunga 4% di tahun pertama ya. Nah, itu kan sekitar sudah 30% nih dari penghasilan. Sisanya berapa sih? Sisanya ya 8 dikurangi 2,5. Jadi 5,5 juta yang bisa kalian pakai buat hidup sehari-hari ya, plus nabung buat beli perabotan. Ya, soalnya namanya kita beli rumah, kan rata-rata rumah yang kita beli ini kosong ya. Masa kita nggak mau beli AC, kita nggak mau beli kulkas, kita nggak mau beli microwave, kita nggak beli kompor, kita nggak mau ngerapin ini itu segala macam gitu kan. Jadi spare lah sisanya itu untuk kebutuhan yang lain. Nah, plus tadi jangan lupa ya siapin juga tadi dana darurat tadi yang 6-12 bulan tadi ya sebagai buffer. Ya ini penting banget sih karena buat jaga-jaga kalau ada sesuatu yang tidak terduga tadi. Nah, intinya sih ada 3 nih. Pertama, dana darurat dulu ya, siapin 6-12 bulan. Kemudian yang kedua, cicilan, jangan bikin hidup kalian menderita. Dan yang ketiga, ingat peribahasa orang tua kita dulu, jangan besar pasak daripada tiang. Nah, udah deh kalau ini semua kalian perhatiin, ambil KPR,